teman-teman sekalian ya, balik lagi di channel Mikailete. Dan ini saya ada di channel Jundi Jun 7 creepypasta terseram dan teraneh di Minecraft 3 jumpscare. Dan itu kita bakal 3 jumpscare-nya itu. Ya saya terkaget-kaget ya. Langsung saja kita cari ya. Ntar dulu guys. Oke. Beyond Striplands. Seorang player bernama Jonathan bermain Minecraft di versi 1.19 terbaru. Seperti player Minecraft pada umumnya, ia menebang pohon, mining, memburu babi, dan juga beberapa domba. Dan membuat rumah sederhana. Di awal masih belum ada yang aneh. Jonathan masih santai membuat wheat farm-nya. Jonathan juga membuat farm dan tidak memikirkan untuk langsung melawan Ender Dragon karena ia ingin bermain aman. Setelah beberapa hari berlalu di Minecraft, ia mencoba pergi ke goa yang berada dekat dengan rumahnya untuk mencoba menjelajahi area yang belum ia jelajahi. Ia menjelajahi area Mineshaft dan melewati spawner yang di dekatnya terdapat chest. Namun saat ia telah mengambil isi chestnya, lalu melihat kembali spawnernya, ia terkejut karena spawnernya telah berubah menjadi sign. Bertuliskan tentang seseorang yang menanyakan, apakah kamu mengetahui kebohongan apa yang ada di balik Stripland? Jonathan mencoba mencari tahu tentang blok korup itu, tapi dia tidak menemukan jawabannya. Namun dia dapat informasi tentang Stripland. Bagi yang belum tahu, Stripland tapi sampai sekarang masih jadi pertanyaan dari banyak orang, apa yang ada di balik Stripland tersebut. Jadi Stripland itu adalah bukan bug, tapi itu fantastis banget. Lanjut ke Minecraft. Jonathan menjadi sangat tidak senang karena tidak menemukan jawaban mengenai blok yang berubah di Google. Dan menganggap itu hanyalah bagian dari Minecraft April Fools. Di Mineshaft itu, ia mencoba mencari chest lainnya dan menemukan satu chest lagi. Namun kali ini, isinya berbeda dengan item pada umumnya. Di dalamnya berisi blok hitam putih aneh dan 8 bola ungu yang mengelilinginya. Dan semuanya bernama korup. Jonathan langsung mengambil semua item itu, lalu membawanya ke rumah. Ketika Jonathan hendak sampai di rumah, tiba-tiba ada lemari di depan rumah Jonathan yang terbuka tutup dengan sendirinya. Dan ia juga melihat ada sesuatu di dalam lemari itu. Sekilas ia sempat melihat ada entiti hitam putih di dalam lemari itu. Namun menghilang setelah Jonathan mendekatinya. Jonathan pun mendekati lemari yang terbuka itu, namun tiba-tiba lemari itu tertutup lagi. Dan setelah itu, lemari itu terbuka tertutup lagi bersamaan dengan kemunculan entiti hitam putih yang mengerikan dan mengecat, "Kembalikan blok gua," berkali-kali. Karena Jonathan mengetahui dirinya bersalah telah mengambil blok itu, ia memutuskan untuk menjauh dari entiti itu. Namun ia bingung kenapa chat entiti itu tiba-tiba berhenti. Jadi ia mengecek ke belakang. What the hell? Fleksibel pilihan merchant-nya, bisa belanja di lebih dari 1000 merchant. Download Kredivo sekarang juga. Di awal Tadi malah langsung jumpscare. Alah. untuk mengirimkan link map. Gunakan mod mari. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta terseram dan teraneh part 28. Tapi bohong. Yang keempat, Mario.exe. Lah belum gua post dong.
Seorang player Minecraft Tadi bernama bohong. Joy bermain Minecraft menggunakan mod Mario. Dan kini dia sedang membuat pulau dengan rumah yang mungkin akan ia jadikan sebagai tempat minigames nantinya. Setelah itu temannya Maple join ke servernya untuk Maple. melihat-lihat mapnya Joy. Dan kemudian meminta Joy untuk mengirimkan link mapnya setelah Joy selesai membereskan mapnya. Pengen. Karena Maple sangat tertarik dengan mapnya Joy. Setelah lama melihat keindahan mapnya Joy, Maple pamit Mantap. untuk pergi meninggalkan Joy. Tak lama kemudian, anehnya Joy tiba-tiba menemukan sign bertuliskan Mario.exe cartridge loader. Benda yang ada di depannya Joy. Di situ Joy sedikit kebingungan karena seingat Joy, dia tidak pernah meletakkan barang tersebut di sini. Dan dia juga cuma sendiri di world-nya. Dan tidak mungkin Maple, karena Maple pastinya tidak mengerti soal mod Mario. Beberapa saat kemudian, Joy mendengar ada suara creepy di sekitarnya. Mencoba untuk mencari asal dari suara creepy itu, Joy berniat untuk mengganti game modenya ke kreatif. Tapi sebagai pemilik servernya sendiri, anehnya dia malah tidak diizinkan untuk menggunakan komen. Awalnya dia kepikiran, tapi akhirnya dia menghiraukannya. Ketika malam tiba dan Joy sedang ada di luar, ada orang bernama Mario.exe yang join ke world-nya Joy. Di situ Joy mencoba untuk mengajak bicara orang bernama Mario.exe itu. Namun tidak ada jawaban. Ketika Joy ingin masuk ke rumahnya, ada penampakan. Di luar rumahnya maupun di dalam rumahnya. Kemudian Joy melihat tulisan sign yang tadi telah berubah. Dan sekarang arti tulisannya menjadi, kamu akan membutuhkan ini. Saat diambil dari dispenser, ternyata isinya adalah torch. Joy pun mengambil semua torch itu. Saat Joy naik ke atas, seketika muncul entity Mario Exe yang menyeramkan dan mengagetkan Joy. Di situ Joy memutuskan memberanikan diri untuk mencari entity Mario.exe. Dan tiba-tiba Mario.exe ada di belakang Joy. Lalu memukulnya dengan pisau dan tiba-tiba Joy terteleport. Di situ Joy ditantang oleh Mario Exe untuk rap battle. Namun bagaimana caranya melakukan rap jika di Minecraft saja cuma bisa mengechat? Karena tidak bisa melakukan tantangannya, Joy pun dihukum dengan ditembakkan bola-bola api dan juga diserang gurita putih. Tapi untungnya Joy berhasil mengatasinya. Setelah itu, Joy diperbolehkan keluar dari kurungan untuk sementara. Ternyata alasan Joy dikeluarkan dari kurungannya untuk bermain games lain, yang dimana Joy harus bertahan hidup dari segala tantangan. Di situ Joy menemukan chest yang berisi armor untuk ia pakai. Armor itu memungkinkan playernya untuk bisa jatuh secara perlahan. Joy sampai di tempat tantangan terakhir Mario Exe, yang sama seperti tantangan di game Mario Bros. Di situ Joy dicurangi dengan armornya dihilangkan. Tapi Joy masih belum menyerah. Dia mencoba untuk melawan Mario Exe dengan bow dan kuda yang ia dapatkan. Dan pertempuran sengit pun terjadi. Di situ Joy sudah terpojok, tapi akhirnya ia berhasil mengalahkan Mario.exe. Dan world-nya kini telah menjadi normal kembali. Untuk sementara. Yang kelima, Ballman. The Warper. Seorang player bernama Cassini14 yang bermain Minecraft seorang diri menemukan keganjalan aneh di dalam world-nya. Sudah 2 hari ia bermain di Minecraft, tapi ia selalu menemukan chat yang mengatakan The Warper join the game, lalu keluar lagi. Di situ Cassini baru saja selesai membuat sebuah rumah lantai 2. Setelah itu ia ingin mengambil susu sapi yang ada di farmnya. Tapi saat mengambil susu sapinya, ia mendengar sebuah bisikan. Ia dikagetkan oleh entity itu sampai masuk ke tempat farm sapinya sendiri. Kemudian Cassini memutuskan untuk mengambil pedang diamond yang ada di chestnya untuk melawan entity-entity itu. Dan ternyata entity itu datang sendiri ke rumahnya Cassini, refleks Cassini langsung menghabisinya.
Di hari ke-12 saat ia sedang berjelajah, bisa gitu ia ya? menemukan Di sebuah atasnya witch kan hut. ada blok. Dia kira Bisa bahwa tempat dibuka. itu adalah rumah Dwarper karena tempatnya hampir berbeda dengan witch hut. Ia masuk Nah, lalu iya. mengambil semua barang di chest itu, namun saat ia keluar, ternyata ada efek percikan invisible lagi. Cassini tahu bahwa itu adalah Dwarper, jadi ia langsung mengkillnya lagi dengan Diamond Sword-nya. GG Lalu ya. kabur dari sana. Di hari Veteran ke-15, Minecraft. saat Cassini sedang di rumah dan sedang ingin membuat storage pada malam hari, ia mendengar suara grass block yang hancur dan suara chest yang kebuka ketutup sendiri. Saat ia mengecek ke bawah, tidak ada siapapun di situ. Namun saat ia membuka chestnya, ia dikejutkan dengan oak planks yang teksturnya telah berubah. Saat di malam hari, Cassini memutuskan untuk memanen potato farmnya dan menanamnya Potato. kembali pada saat itu. Setelah itu, Cassini pergi tidur. Namun di keesokan harinya, saat Cassini mengecek potato farmnya, potato yang sudah ia tanam berubah menjadi wortel. Ia pun mengambil wortel-wortel Lah, merah. merah itu. Kemudian ada suara orang yang sedang memukul-mukul angin. Di situ Cassini langsung sadar bahwa Dwarper yang telah mengganggunya. Saat itu juga Cassini langsung mengkill Dwarper yang ada di belakangnya. Tak nyaman merasa selalu diganggu oleh Dwarper, Veteran. jadi Cassini membuat ruangan tersembunyi di bawah tanah supaya Dwarper tidak mengetahui keberadaan Cassini. Oke. Selesai membuat tempat persembunyiannya, dia melakukan enchanting pada senjatanya supaya makin sakit. Cek. Kemudian Cassini memanggil temannya, yaitu Persona, untuk join ke dalam world-nya. Di situ Cassini menceritakan kalau saat ini dia sedang diincar oleh Dwarper. Jadi mereka sepakat untuk mencari markasnya Dwarper sekaligus menghancurkannya agar tidak lagi mengganggu Cassini. Oke. Selama berhari-hari, akhirnya mereka menemukan tempat yang nampaknya itu adalah markas dari Dwarper. Iya, Di markas itu, terlihat sudah ada banyak TNT dan juga ada Wither yang sudah mau dibangkitkan. Semua ini sudah dipersiapkan oleh Dwarper untuk menyerang Cassini. Melihat ada banyak TNT di situ, jadi Cassini dan Persona memutuskan untuk mengebom saja markas itu. Mampus. Setelah mengebom semua tempat, mereka pergi untuk pulang. Namun sesampainya mereka di rumah mereka telah hancur. Yang tidak lain pelakunya adalah Dwarper. Dwarper. Di situ juga terdapat sebuah pesan yang menandakan kalau Dwarper balas dendam karena markasnya telah dihancurkan oleh Cassini dan Persona. Oh, balas ya, balas. Yang ketujuh, Udah, The Caretaker udah malam. Part